Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak warga Gereja Kristen Jawa Mejasem Tegal. Puji syukur pagi ini kita berhimpun bersatu hati di tengah keluarga kita masing-masing untuk bersama-sama kita mengadakan ibadah minggu hari ini. Kiranya kasih setia Tuhan boleh terus hadir bersama dengan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita awali ibadah minggu hari ini. Ibadah kita awali, kita dasari bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami bersyukur atas kasih setia Tuhan yang hadir dan menyapa kami di saat pagi hari ini. Kami bersyukur pagi ini kami boleh bersatu hati dari rumah kami, dari keluarga kami. Untuk pagi ini kami boleh berbakti kepada Tuhan dalam ibadah minggu hari ini. Kami bersyukur ya Allah, meskipun kami harus menjalani masa sulit saat ini, kami tetap bersukacita di dalam Tuhan. Oleh karena Paskah, kebangkitan-Mu boleh kami rayakan minggu yang lalu. Dan saat ini kami boleh berhimpun kembali, bersatu hati kembali untuk memuliakan nama-Mu dalam ibadah minggu hari ini. Kami mengundang Tuhan hadir di tengah-tengah kami, di rumah kami, di keluarga kami masing-masing, untuk kami boleh memuliakan nama-Mu pagi hari ini. Terima kasih ya Allah, seutuhnya ibadah minggu hari ini, dari awal sampai dengan akhir, kami mohonkan hanya dalam berkat yang dari Tuhan. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami,
Dalam nama Tuhan Yesus, penebus kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Padaku dan Kristus sudi penebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya. Jaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Heran oleh rahmat-Nya hatiku oleh kuasa sabdanya jiwaku pun tenang. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakinkan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Heran oleh Roh Kudus, ku sadar dosaku, dan dalam firman kenal siapa penebus. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakinkan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya. Mari kita berdoa untuk menerima sabda Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur dalam perhimpunan indah yang Tuhan ciptakan hari ini. Kami semua, dari rumah kami, dari keluarga kami akan membaca dan merenungkan sabda firman-Mu. Tuhan, kami mengundang kuasa Roh-Mu yang kudus berkenan menolong kami, supaya kami dapat mengerti dengan baik kehendak-Mu melalui sabda firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan atas kami semua, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut sabda-Mu. Amin. Sabda Tuhan hari ini terambil dalam kitab Mazmur pasal 16, ayat pertama sampai dengan yang ke-11. Kitab Mazmur pasal 16, ayat pertama sampai dengan 11. Jagalah aku, ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku.
Bertambah besar kesedihan orang-orang yang memikul Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ia, milik pusakaku, menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hari, nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia sendiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Demikian jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan sabda Tuhan dari Mazmur 16 ayat pertama sampai dengan yang ke-11. Dan mari kita renungkan bersama apa yang menjadi sabda Tuhan hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Mazmur pasal 16 ayat pertama sampai dengan yang ke-11 ini adalah satu doa permohonan dan pengakuan iman yang isinya sangat menyentuh dengan realitas kehidupan sehari-hari. Kita dapat melihat bagaimana perlindungan, pengajaran, keselamatan, dan kehidupan itu hanya bersumber pada Tuhan Allah. Tidak ada sumber yang kekal selain dari Tuhan. Dan inilah yang ingin dan terus disampaikan oleh pemazmur, juga disampaikan dalam Mazmur hari ini. Mazmur hari ini juga mengajarkan dan menggambarkan dengan sangat jelas, sangat gamblang, bahwa hanya ada satu sumber sukacita, ada satu sumber kebahagiaan, sumber perlindungan, dan sumber keselamatan dalam hidup. Dan semuanya bersumber hanya di dalam Tuhan. Harta dan kepunyaan kita yang terbesar, Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak, yang kita miliki adalah beriman kepada Allah. Hanya di dalam Tuhanlah hati kita mengalami sukacita, jiwa kita bersorak-sorak, dan tubuh kita diam dengan tentram. Itu yang disampaikan oleh pemazmur. Bahkan hanya Tuhan yang mampu melepaskan kita, umat Tuhan, dari jurang kebinasaan, yaitu dengan menganugerahkan keselamatan kekal melalui karya kematian dan kebangkitan Kristus yang boleh kita rayakan di pekan yang lalu. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang sangat dikasihi Tuhan, sehingga pengakuan kita bersama bahwa di luar Tuhan, bisa saja kita mendapatkan kebahagiaan, bisa saja kita mendapatkan kehidupan, bisa saja kita mendapatkan keselamatan, dan itu sudah kita raih. Namun yang kekal itu hanya ada pada Tuhan Allah. Mencari keselamatan dan kebahagiaan hidup di luar Tuhan itu hanya akan memperbesar kesedihan. Diungkapkan oleh pemazmur pada ayat yang keempat, Bapak, Ibu, dan Saudara. Sehingga harta dan kepemilikan kita yang paling besar satu-satunya hanya memiliki iman di dalam Tuhan.
Dan itu sudah diteguhkan bersama dalam peristiwa Paskah yang kita rayakan di minggu yang lalu. Sehingga bagaimanapun, hanya karena Allah saja itu kemudian yang membuat hati kita bersuka-cita, jiwa kita bersorak-sorak, dan tubuh kita diam dengan tentram pada ayat yang ke-9. Dan itu kita rasakan sebagai umat Tuhan sampai dengan saat ini. Ketika kita masih harus menjalani masa sulit. Tidak ada barang sesuatu apapun, Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak, yang membuat hidup kita selain hanya karena Tuhan. Tuhan yang memungkinkan hidup kita terus mengalami sukacita, terus mengalami sorak-sorak yang luar biasa, dan mengalami ketentraman. Dan inilah Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak, yang kita yakini sebagai harta yang paling berharga dan dirasakan oleh setiap orang percaya yang sampai saat ini mau berlindung kepada Tuhan. Tetap memiliki iman kepada Yesus yang bangkit. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal terbesar yang boleh menguatkan kita sampai saat ini adalah kita sudah menerima anugerah keselamatan, dan itu kekal. Dan orang yang beriman dan berpengharapan kepada Tuhan itu akan diselamatkan dari dunia orang mati. Sudah dilakukan sempurna oleh Yesus. Diselamatkan dari dunia orang mati, diselamatkan dari kebinasaan, dan kehidupan kekal adalah kebahagiaan sejati yang sudah kita terima sebagai sebuah anugerah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang sangat dikasihi Tuhan, kita percaya sengat maut itu telah dipatahkan oleh Yesus melalui kebangkitannya. Firman Tuhan mengatakan dalam Yohanes 3 ayat 36, barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, apapun yang boleh kita miliki, entah itu harta, kekayaan, jabatan yang kita punya saat ini, kedudukan, semua sudah diberikan Tuhan kepada kita. Namun, seandainya sekarang ini kita hanya bisa cukup makan dengan nasi bercampur garam sekalipun, jika itu kita lakukan bersama dengan Tuhan, sekali-kali tidak akan menghilangkan rasa sukacita. Dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak, kita dapat melihat bahwa apa yang kita miliki itu tidak menjamin seseorang bisa menikmatinya dengan enak. Karena justru sebaliknya, ada seseorang yang tidak bisa menikmati apa yang dimilikinya. Kita bisa menyitir sabda Tuhan dalam Yohanes 15 ayat yang ke-11. Tuhan Yesus berfirman, jika kita menuruti perintahnya dan tinggal di dalam kasih-Nya, maka sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, semuanya itu boleh nyata kita pelajari dari Mazmur hari ini, yaitu penyerahan diri, menyerahkan hidup kita secara total kepada Tuhan. Pemazmur menyerahkan hidup yang dikuasai oleh Tuhan sepenuhnya dan dirasakan dalam hidupnya. Bisa kita perhatikan di ayat yang ke-8. Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Dan itu menjadi keyakinan iman kita yang disampaikan oleh pemazmur. Ketika Tuhan ada di sebelah kanan kita, aku tidak goyah. Sebagaimana Tuhan hadir dalam peristiwa Paskah, hadir untuk kita memberikan kekuatan,
dan hidup kita tetap teguh berdiri. Tidak ada apapun yang boleh membatasi sukacita kita sebagai anak Allah, Bapak, Ibu, dan Saudara. Apapun boleh terjadi dalam hidup kita, dan itu tidak akan menggoyahkan sama sekali hidup kita, sebab Allah bersama dengan kita. Biarpun Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak, saat ini kita harus menjalani hidup di masa sulit. Wabah COVID-19 belum mereda. Banyak pemberitaan bahwa wabah ini masih terjadi di bangsa kita. Biarpun kita harus menjalani hidup di masa sulit sekarang ini dengan segala dampaknya atau apapun yang terjadi, mari kita selalu mengingat sabda Tuhan. Yesus mengatakan di Matius 28 ayat 20, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Yesus menegaskan ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, kepada kita semua. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Dan firman Tuhan Yesus ini kekal. Yesus pun hadir menyertai kita hari ini dan sampai dengan akhir zaman. Yesus menyertai kita melalui Paskahnya, dia hadir memberikan penyertaan yang luar biasa sampai dengan hari ini. Dan sukacita yang ditawarkan oleh dunia sifatnya itu sementara, Bapak, Ibu, dan Saudara, tidak bertahan lama. Seringkali kita pun berkata bahwa kita kehilangan sukacita ketika kita harus menjalani hidup di masa sulit sekarang ini. Kita berduka atas apa yang terjadi di tengah bangsa kita dan bahkan di seluruh dunia akibat pandemi ini. Pertanyaannya, di manakah kita bisa menemukan sukacita sejati dan berlimpah-limpah? Sukacita yang melimpah dan yang tidak lekang oleh waktu hanya bisa kita temukan dalam Tuhan Yesus dengan kuasa kebangkitannya. Sukacita yang dari Tuhan tentu tidak bergantung dengan situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita saat ini. Sukacita itu tetap berasal dari Tuhan, dikerjakan oleh Roh Kudus, tidak bergantung oleh situasi dan kondisi. Dan mari kita rasakan sukacita itu meskipun kita harus menjalani masa sulit sekarang ini. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak, kita mendapatkan sukacita yang berlimpah karena karya Roh Kudus tetap bekerja di dalam diri kita. Itu sebabnya Rasul Paulus pernah menasihatkan dalam Filipi 4 ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jelas Bapak, Ibu, dan Saudara, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kalau membaca atau mendengar firman ini mungkin kita berkata, Bapak, Ibu, dan Saudara, teorinya gampang gitu ya. Prakteknya bagaimana gitu ya. Prakteknya bagaimana kita bisa bersukacita jika kita sedang dalam masa sulit sekarang ini? Bagaimana kita bersukacita ketika kita dalam masalah? Bagaimana bersukacita ketika situasi ekonomi saat ini mengalami kesulitan? Bagaimana kita bersukacita ketika perusahaan di mana kita bekerja banyak merumahkan karyawannya dan sebagainya, situasi sulit yang lainnya? Kan mungkin bertanya, teorinya gampang, tapi prakteknya bagaimana? Karenanya Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita boleh belajar juga dari Rasul Paulus, ketika Rasul Paulus menulis surat ini untuk tetap bersukacita, itu bukan Paulus mengatakan ketika saat itu dia merasakan nyaman dan menerima berkat dari Tuhan. Rasul Paulus mengatakan ini ketika ia sedang di dalam penjara dan mengalami kesukaran yang luar biasa karena imannya. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak, mari kita terus merasakan dan menikmati sukacita yang melimpah, yang tidak lekang oleh waktu, yang sumbernya dari Tuhan. Dan mari itu kita temukan dengan segala kuasa kebangkitan Kristus yang nyata dalam hidup kita.
mengakhiri firman Tuhan hari ini, saya mengutip firman Tuhan di Nehemia 8 ayat 11 bagian B. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Tuhan memberkati kita. Amin. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dan biar badai menyerah, Tuhanlah perlindunganmu. Adanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Mari kita kembali berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas sapaan firman-Mu pagi hari ini. Bersyukur atas kebaikan Tuhan yang terus meneguhkan iman kami. Iman yang bersumber dari kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus. Iman yang harus berjumpa dengan masa sulit saat ini. Melalui sabda-Mu, Tuhan mengajar kami untuk kami tetap bersukacita, untuk kami tetap bersorak-sorak, dan untuk kami tetap merasakan tentram dalam hidup kami. Meskipun kami harus menjalani hidup di masa sulit saat ini, kami meyakini dalam iman kami, Tuhanlah yang meneguhkan kami. Tuhanlah yang mengerjakan dalam hati kami kuasa Roh-Mu yang kudus, untuk kami tetap memiliki hati yang penuh dengan sukacita dan merasakan kebahagiaan dalam hidup kami. Bapa, saat ini kami berdoa untuk kehidupan kami, jemaat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan di Gereja Kristen Jawa Mejasem. Bersyukur atas pemeliharaan Tuhan atas hidup kami hingga sampai saat ini. Bersyukur atas pemeliharaan Tuhan ketika kami harus menjalani masa sulit karena wabah COVID-19 yang melanda bangsa kami. Tuhan, peliharalah kami, berkatilah kami, anugerahkan kami kekuatan dan kesehatan untuk kami boleh menjalani hari-hari kami dengan penuh sukacita bersama keluarga di rumah kami. Tuhan, tetaplah anugerahkan kami sukacita dan semangat untuk menjalani hidup meskipun kami harus menjalani di masa sulit ini. Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami mohon rahmat dan berkat-Mu untuk kehidupan jemaat-Mu ya Tuhan, yang oleh karena memang kewajiban yang harus dilakukan, jemaat-Mu harus beraktivitas dan bekerja di luar rumah. Bapa, kami mohon Tuhan melindungi dan memberkati saudara-saudara kami ini,
Tuhan yang terus menganugerahkan kekuatan dan kesehatan, supaya ketika beraktivitas tetap di dalam perlindungan yang dari Tuhan. Dan kami yang menjalani aktivitas di dalam rumah pun Tuhan juga berkenan memberkati. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, tidak lupa kami juga mohon berkat-Mu. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang di dalam minggu ini boleh merayakan hari ulang tahun. Bersyukur atas anugerah kehidupan yang Tuhan tambahkan dalam kehidupan saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kasih setia Tuhan nyata atas mereka, berkat rahmat, kekuatan, dan kesehatan terus Tuhan anugerahkan. Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami juga berdoa untuk bangsa kami. Bapa, Engkau mengetahui bangsa kami dan juga seluruh bangsa di dunia saat ini terpapar COVID-19. Kami mohon pemulihan dan berkat-Mu, supaya wabah ini segera hilang dari bangsa kami. Tuhan memulihkan bangsa kami, dan kembali bangsa kami boleh beraktivitas seperti sedia kala. Kami percaya kuasa darah-Mu Tuhan membersihkan bangsa kami dari wabah ini. Demikian pula kami berdoa untuk kota bahkan daerah kami, Jasemp Barat, di mana kami tinggal. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati, supaya daerah kami ini boleh menjadi tempat yang nyaman untuk kami beraktivitas, untuk kami tinggal, dan untuk kami beribadah kepada-Mu. Tuhan yang menjagai dan melindungi kota dan daerah kami ini. Terima kasih ya Allah. Kami pun saat ini mengingat untuk orang-orang dengan COVID-19 dalam seluruh perawatan mereka. Tuhan yang anugerahkan kesembuhan dan pemulihan kesehatan kembali. Dan kami menaruh harap kepada-Mu Tuhan. Wabah ini tidak memakan jatuh korban yang lebih banyak lagi. Dan kami berdoa untuk tenaga medis yang sampai saat ini setia, dengan penuh ketulusan hati mereka untuk hadir bagi saudara-saudara kami yang terpapar. Kami menyadari Tuhan bahwa hidup mereka sangat rentan dan mereka harus berjuang melawan wabah ini. Tuhan yang melindungi dan memberikan kesehatan, cukupi kebutuhan APD supaya mereka boleh berkarya dengan baik, dan kami percaya Tuhan yang akan melindungi mereka. Bapa, kami saat ini berdoa untuk pemerintah kami dari tingkat pusat sampai daerah, dengan seluruh komponen bangsa yang lain yang saat ini harus berjuang mengatasi wabah ini. Tuhan yang memberikan kekuatan dan kesehatan, dan Tuhan mampukan dengan seluruh upaya yang dilakukan. Dan kami bersama dengan warga bangsa yang lain Tuhan, ketika tidak ada yang bisa kami lakukan, izinkan kami untuk tetap berdoa untuk pemulihan bangsa ini. Izinkan kami untuk tetap beraktivitas di rumah sebagai anjuran pemerintah. Sehingga itu kiranya menjadi bagian yang bisa kami lakukan, dan Tuhan memberkati kami menjadi alat-Mu di tengah bangsa ini. Terima kasih ya Allah, kami menyerahkan seutuhnya bangsa kami dalam tangan kasih-Mu. Bapa di surga, kami saat ini berdoa pula untuk kehidupan gereja-Mu. Allah, kami mohon rahmat-Mu. Ketika karena wabah ini, gereja-Mu belum bisa bersekutu dalam kehidupan bersama-sama. Namun demikian Tuhan, kami mau menolong, kiranya Tuhan menolong kami. Dari rumah kami, dari keluarga kami, terus memancar sabda-Mu, terus memancar cinta Tuhan untuk sesama kami. Sebagai gereja kecil di tengah gereja dan keluarga kami,
kami ingin terus mewartakan kasih setia Tuhan. Terima kasih Allah, berkati pula setiap upaya kami ketika kami ingin mendirikan tempat ibadah. Tuhan juga terus memberkati kami. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan yang memberikan yang terbaik atas doa kami ini. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami, dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama dengan segenap umat Tuhan di segala tempat dan waktu, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Mari kita ikrarkan bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama dari rumah kita, dari keluarga kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Dalam mengaturkan persembahan, mari kita iringi dengan nyanyian Kidung Jemaat 302, bait pertama sampai dengan yang ketiga. Persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Mari kita membawa persembahan kepada Tuhan di dalam doa.
Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur dalam ibadah kami hari ini, Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk menghaturkan persembahan. Terimalah dan berkatilah persembahan kami ini ya Bapa, supaya persembahan ini dapat kami gunakan untuk karya pelayanan yang tertuju bagi kemuliaan Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas berkat-Mu yang melimpah yang Tuhan curahkan bagi keluarga kami. Bapa, saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini. Ketika kami akan undur dari hadapan-Mu, kami ingin memiliki komitmen diri yang Tuhan teguhkan untuk kami akan melanjutkan panggilan hidup kami pemberian Tuhan, dimanapun Tuhan menempatkan kami. Terima kasih ya Allah, syukur kepadamu, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah minggu hari ini akan segera kita akhiri, dan biarlah kita akan melaksanakan karya panggilan hidup kita hanya bersama dengan Tuhan dengan penuh sukacita. Mari kita menerima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Cinta kasih-Nya, ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia, setiap ku ulangi betapa manisnya. Ku suka menuturkan sabda-Nya yang besar dan belum percaya, supaya pendengar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.